Lagi-lagi soal penerapan pasal itu. Kemudian yang kedua, Jering ini orangnya suportif kok begitu. Dipanggil, dia datang, dipanggil, disita handphonenya ketika ada sebuah permasalahan. Dia kasih handphonenya, dia kasih passwordnya, dan subjektif juga kalau misalnya ujuk-ujuk nanti berpikir bahwa Jering akan melakukan perbuatan yang sama. Ya, tentu saja memang gini ya, kita harus lihat ke belakang ya. Sebelumnya kalau nggak salah, Jering juga pernah melakukan pengasutan. Terus memprovokasi masyarakat. Termasuk misalnya untuk tidak menggunakan masker, tidak melakukan rapid test. Ya, saya kira itu sangat membahayakan. Negara saat ini dalam keadaan... Apa yang itu termasuk juga sebuah pelanggaran hukum, menghasut menurut versi Bang Edi tadi? Saya kira itu akan menjadi pertimbangan penyidik dalam hal ini. Karena kenapa? Itu membahayakan. Apabila misalnya, apalagi kalau kita lihat, Jering adalah seorang selebritis, ya. Kemudian apa yang disampaikannya itu bisa diikuti oleh masyarakat. Bagaimana jika seandainya masyarakat mengikuti untuk tidak mau menggunakan masker, kemudian tidak menggunakan rapid test, ya. Saya kira ini membahayakan. Saya kira negara memberikan tempat kepada seluruh masyarakat boleh menyampaikan pendapat asal tidak menyinggung pribadi orang lain, kelompok orang lain, tidak menyebarkan rasa kebencian, tidak menyebarkan rasa permusuhan. Saya kira sepanjang itu bisa dilakukan oleh Jering. Saya kira tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah Jering menyampaikan rasa kebencian, rasa permusuhan tadi termasuk kepada ID ya, sebagai kelompok ya. Saya kira itu tentu saja ID merasa keberatan dalam ini. Dan kalau kita lihat lagi adalah ini sudah 1 bulan dilaporkan oleh ID kepada Polda Bali. Sebetulnya kalau pada saat itu Jering merasa apa yang disampaikannya salah, bisa melakukan komunikasi kepada si ID. Ya. Coba kita tanya dulu, Pak Wayan, ketika Jering tahu nggak pertama kali ID melaporkan Jering ini ke Polda Bali sekitar 1 bulan yang lalu? Kan nggak ada yang tahu, Mbak. Tahunya kan pertama kali dipanggil tanggal 3 Agustus dan di surat panggilannya tanggal 1 Agustus. Di situ kita baru tahu bahwa per 27 Juli 2020 itu sudah ada SPDP. Sudah dinaikkan ke penyidikan. Kita nggak tahu gitu. Justru itulah yang kami pertanyakan, kenapa surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 tidak dijalankan dalam konteks restoratif justice. Sementara ini adalah upaya pengembangan dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana gitu loh. Sistem hukum pidananya. Itu yang justru persoalan. Kalau kemudian ada persepsi-persepsi yang bisa menyatukan persepsi, yang mempertemukan persepsi, itu apa sih? Kan diskusi. Restoratif justice itulah jalannya. Ini kan kalau misalkan dituduh, Jering menghina, Jering menyebarkan kebencian. Ini kan diksi-diksi itu berdasarkan daripada latar belakang. Jering anak pangrok. Nggak bisa juga standarisasinya disamakan dengan profesor-profesor kesehatan. Gitu loh. Persepsi ini harus diketemukan. Restoratif justice itu sarananya. Nah, kalau tadi saya mau kritik dulu Pak Edi. Pak Edi ini salah informasi kalau bilang Jering provokasi nolak rapid test. Bapak salah informasi itu. Jering itu tidak menolak rapid test sebagai alat kesehatan. Yang ditolak Jering adalah ketika rapid test digunakan sebagai syarat administrasi. Dan itu berdasarkan pendapat ahli virologi, ahli epidemiologis, pendapat Persatuan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, seluruh Indonesia, pendapat dari dokter spesialis patklin, ya, patologi klinik dan dokter laboratorium. Apa yang disampaikan Jering itu bukan provokasi, itu pendapat para ahli. Menolak rapid test sebagai syarat administrasi. Lo kok dibilang provokasi? Ini kan pelintiran-pelintiran yang banyak. Jering tanggal 10 April itu masih mengkampanyekan gunakan masker, cuci tangan, hand sanitizer. Itu 10 April Jering masih mau melakukan kampanye itu gitu. Nah, kalaupun kemudian itu dianggap provokasi, lalu kenapa kemudian seolah-olah negara nggak sanggup untuk melayani narasi Jering gitu loh. Lalu seolah-olah menggunakan laporan ID kemudian untuk memenjarakan Jering, untuk menghentikan Jering berkampanye tentang keyakinan politiknya, lalu sekarang menggunakan laporan ID, kan seolah-olah seperti itu jadinya. Oke, baik, ini kan kita bicara dulu soal Jeringnya gitu ya. Tadi kan Jering mengatakan bahwa tetap mengkampanyekan hingga 10 April itu tetap mengkampanyekan gunakan masker, mencuci tangan. Tapi ini kita dapat sebuah video amatir berlokasi di salah satu markas band Jering. Kita lihat ini bahwa pada saat itu ada pesta tanpa masker. Ulang tahun
25 tahun Superman is Dead, Bang. Ini kan Jering juga bagian dari Superman is Dead nih, Bang. Kita lihat di situ nggak ada yang pakai masker satupun. Dampaknya juga kita lihat berkerumunan begitu ya. Banyak orang di sana, anak-anak muda di sana tidak pakai masker begitu. Karena kan kita tahu bahwa mereka ini merupakan bagian dari influencer begitu ya, Bang ya. Nah, kalau menurut Abang ini bagaimana, Bang? Dan juga katanya sempat melakukan demo ya, Bang ya, tanpa masker ya. Kita ingin konfirmasi saja nih ke Abang, seperti apa keabsahan informasinya. Coba Abang konfirmasi. Kalau soal pemakaian masker, itu kan diserahkan kepada individu masing-masing. Bukan tanggung jawab Jering. Nah, kalau sekarang dilihat bahwa itu Jering udah di dalam loh video yang Anda pertunjukkan tadi, Mbak. Nah, kalau misalkan kita mau memperbandingkan, mari kita lihat bahwa sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster itu menggelar acara tanpa taat pada protokol kesehatan. Padahal beliau percaya protokol kesehatan, beliau membuat kebijakannya. Ketua DPRD Bali plus anaknya Bupati Tabanan membuat membuat pesta juga diduga tidak taat protokol kesehatan. Nih, Gubernur Bali aja nggak taat protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya ada pejabat nggak taat protokol kesehatan, jadi boleh Bang nggak taat protokol kesehatan juga? Nggak fair menurut saya. Oke, nggak fair. Coba deh kita tanya deh. Di sini coba kita tanya deh ke dokter, Dok. Tentang yang tadi. Ya, saya sederhana saja. Siapapun harus mengikuti protokol. Persoalan ada orang lain yang menyimpang dari itu. Pertama, responsibility-nya dia. Tapi dalam konteks ini, itu membahayakan orang lain. Terlepas dia mau berkampanye atau tidak. Dalam hal jangan memakai atau harus memakai. Itu sederhananya seperti itu. Nah, saya boleh, itulah gunanya ketaatan kita terhadap protokol itu tadi. Protokol itu adalah aturan dari yang ditentukan oleh regulator, oleh pemerintah. Saya tadi mengatakan tadi mengatakan bahwa tentang bagaimana sikap Jerry juga di videonya dikatakan bahwa menekankan bagaimana nelongsonya kata orang Papua, orang Jawa. Ibu hamil dan melahirkan dengan caption begini. ID mewajibkan semua orang yang melahirkan dites CV19. Kemudian saya lanjutkan lagi juga di situ disebutkan hasil tes bikin stres dan menyebabkan kematian pada ibu dan bayi. Saya ingin mengatakan begini, Beli, bahwa ya bukan mau bersembunyi di balik lalang selembar, bersembunyi di balik peraturan pemerintah, enggak. ID sama sekali tidak punya wewenang mewajibkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pencegahan dalam hal ini. Ini semua yang mewajibkan dengan rapid test ini itu adalah kebijakan yang secara gradual makin hari makin sempurna. Beli tahu, pasti sudah tahu bahwa sampai hari kemarin itu bukankah aturan penanganan pandemi ini sampai direvisi yang kelima? Itu yang terakhir adalah tanggal 13 Juli tahun 2020. Begitulah gradualnya yang penanganan ini, karena kita memang awam dari nol, learning by doing kita. Kemudian ini yang juga menyebabkan kami tersudut sekali. Ya, saya tidak mau melankoli mengatakan kami ini sudah babak belur mengurus ini, ya kan, nanti dibilang itu lebay. Tapi kami sudah tersudut saat ini sedemikian rupa, masih saja diberikan stigma bahwa ini mewajibkan mengetes itu. Ini adalah kami menjalankan aturan-aturan dari mulai peraturan perundang-undangan, undang-undang praktek kedokteran dan seterusnya dan seterusnya sampai ke aturan terkecil, aturan pelaksanaan di rumah sakit. Begitu juga tentang bagaimana hasil tes bikin stres dan menyebabkan kematian bayi dan anak. Ini berbahaya, Tisa. Oke. Berbahaya sekali. Ini tidak dicermati dari tadi. Sedangkan kami ini semata-mata menjalankan apa yang sudah dituntunkan. Perkara rapid test memang benar. Tidak hanya perhimpunan pakatologi klinik yang mengkoreksi itu. Makanya saya bilang tadi, pemerintah sudah mengkoreksi itu dengan 5 kali revisi. Karena itulah kita learning by doing. Kenapa? Sementara sampai dengan pertengahan Mei itu rapid test itulah yang paling bisa dicapai walaupun harganya masih mahal. Daripada tidak ada tes sama sekali.
Coba bayangkan, tidak ada parameter yang katakanlah itu parameter abu-abu yang sekarang sudah direkomendasikan tidak dipakai lagi. Itulah yang kami pergunakan. Justru ini sebenarnya mempermudah proses perawatan termasuk masalah proses melahirkan. Jadi biar clear. Oke, baik. Nanti kita minta komentar dari kuasa hukum Jering ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami harus kembali jelas dulu. sesaat lagi.